Baiklah, saya akan menjelaskan tentang air yang dipakai dalam sholat. Air yang dipakai dalam sholat atau air mutlak ada 7. Pertama, air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air embun, air telaga, dan air air salju. Dan yang kedua, ada air yang bisa air suci yang makruh digunakan, atau air yang panas di tempat logam dan bukan emas. Yang ketiga, ada air suci yang tidak bisa digunakan karena air tersebut sudah digunakan untuk membersihkan hadas besar, hadas kecil maupun tidak berubah warna, jadi tetap tidak bisa digunakan. Yang keempat, ada air hutan najis. Hutan najis adalah air yang sudah kemasukan najis, jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Pertanyaan kedua, najis yang ditemukan dan cara menyucikannya. Pertama, najis besar. Najis besar adalah contohnya saat kita dijilat anjing. Cara mensucikannya adalah kita membersihkan lendirnya dulu. Setelah itu kita mencucinya dengan air suci sebanyak 7 kali, dan salah satunya air tersebut ditaruh ke tanah. Baiklah, najis ringan. Najis ringan itu seperti kita dikencingi bayi 2 tahun, dan cara untuk menyucikannya itu kita memercikan air ke tempat di mana kita dikencingi oleh bayi tersebut. Baiklah, kita masuk ke najis sedang. Najis sedang dibagi menjadi 2, ialah najis an-nayyah, yang dimana adalah najis dengan rasa dan aroma. Dan cara menyucikannya adalah dengan kita membasuhnya 1 kali atau 2 atau 3 kali lebih baik. Yang kedua adalah najis dan yang kedua adalah najis hukmaya, yang dimana tidak memiliki warna, rasa, dan aroma seperti bekas kencing, arak, dan sebagainya. Cara menyucikannya adalah dengan kita membasuhnya 1 kali atau 3 kali lebih baik, seperti itu. Pertanyaan ketiga, pakaian yang dipakai dalam sholat. Pertama, pakaian yang menutup aurat. Kedua, tidak ketat. Ketiga, tidak keluar dari norma agama. Keempat, tidak berbau. Keempat, tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita. Baiklah, pertanyaan keempat, fardu wudhu. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh wajah hingga mendekati telinga, dagu, dan sini antara rambut dan kepala. Keempat, dari tangan ke siku. Yang kelima, kepala, ini batok kepala, umpung kepala, dan keenam telinga, ketujuh kaki. Setelah pertanyaan kelima, yang membatalkan wudhu. Pertama, keluarnya sesuatu dari gugur dan dubur. Kedua, hilangnya akal atau gila, pingsan, mabuk, atau tidur nyenyak. Ketiga, bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa. Keempat, memegang atau menyentuh kemaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu'a lillahi hadasi asghari fardan lillahi ta'ala.
Pertanyaan keenam, pertanyaan ketujuh, yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu pertama berhadas, kedua terkena najis yang tidak termaafkan, ketiga berkata-kata dengan sengaja walaupun cuma satu huruf yang memberikan pengertian, keempat terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup, kelima mengubah niat, misalnya ingin meninggalkan sholat atau ingin memutuskan sholat, keenam minum dan makan biarpun sedikit, ketujuh bergerak berturut-turut 3 kali, kedelapan melompat dengan keras walaupun sekali, kesembilan membelakangi kiblat, kesepuluh menambah rukun yang berupa perbuatan, misalnya ruku dan sujud. Baiklah, saya akan menjelaskan cara sholat. Pertama, berdiri tegak sambil membaca doa niat sholat. Kedua, mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, setelah iktidal ihram, tangan disedekapkan di dada sambil membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Keempat, ruku. Setelah ruku, iktidal. Setelah iktidal, sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Setelah itu, sujud kedua. Setelah sujud kedua, tahiyal awal. Setelah tahiyal awal, tahiyal akhir. Setelah tahiyal akhir, salam. Selesai salam, zikir. Setelah zikir, doa. Usolli farda zuhur arba'an raka'atin mustaqbil qira'atin ala lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wahdatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inni salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhanal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyibun mubarakan fihi. Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanal a'la wa bihamdihi subhanal a'la wa bihamdihi subhanal a'la wa bihamdihi. Rabbi kafirni warhamni wajburni wa'afini warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi a'la wa bihamdihi subhanal a'la wa bihamdihi subhanal a'la wa bihamdihi subhanal a'la wa bihamdihi subhanallah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi asholin. Ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi asholin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholati ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimin wal azimin sultani. Rabbi kafirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaan ke-11, sholat apa saja yang belum pernah dilakukan? Pertama, sholat gerhana. Kedua, sholat tahiyatul masjid. Ketiga, sholat wudhu. Keempat, sholat istiqomah. Kelima, sholat tahajud. Keenam, yang lainnya yang saya ingat, saya pernah melakukannya pas SMP dan SMA, maupun cuma sekali dan itu pun di bulan-bulan tertentu saja. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari bacaan satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 292. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ahalin musamman faktubuhu wal bainakum qatibu bil aid adli walaya abaqatibu an yaktuba qama allamatullahu falyaktub walyum lilladzi alaihil haqqu walyattaqillaha rabbahu wala yabhas minhu say'an
musrifan aw la ya'tadhihu an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu sahidani mirrijalikum fa in la yakuna rajulatni farajulu wamra'anani mimman tardawna minas suhada'i antasilan inda fatu zakirra ihda huma uhra wala ya'bas suhada'u iza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ahalihi zalikum aqsatu indallahi wa lisyaha soti wa adna alla tartabu illa antakunna tijaratan hasiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahu alla taktubuha. Wa ashidu iza tabayatum wala yuzarra qatibu wala sahidun wa in taf'alu fa innahu fusuku bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Pertanyaan kedua, salat sebelumnya berapa rakaat dan sekarang berapa rakaat? Dulu saya sering sholat dua waktu saja, waktu maghrib dan waktu subuh. Dan sekarang saya sudah biasa melakukan sholat 4, subuh, zuhur, azhar, maghrib. Biasa juga 5, biasa juga 3. Bagaimana memotivasi diri untuk bisa sholat 5 waktu? Pertama, untuk mendisiplinkan diri dari pekerjaan. Kedua, untuk menghapus dosa-dosa. Yang ketiga, ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim.
Dan keempat, apa kendala dalam belajar agama? Pertama, kurangnya dukungan dari orang tua. Kedua, kurangnya motivasi. Ketiga, kurangnya minat siswa ke pembelajaran tersebut.